Renungan Umat dengan judul Allah Maha Kasih, berdasar dari bacaan kitab Nehemia pasal 9 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya, engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menghayati firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menghayati tentang Allah yang Maha Kasih. Barangkali Bapak, Ibu, dan Saudara kemudian teringat atau merenungkan tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup Anda. Apakah itu terkait dengan perjalanan iman, misalnya perjalanan derek Gusti? Kalau tidak derek Gusti, entah akan menjadi seperti apa. Atau tentang kehidupan sehari-hari yang senantiasa dicukupkan. Meskipun dahulu zamannya tidak semaju sekarang, tetapi masih bisa makan, bisa hidup, dan tetap sehat. Kisah tentang keterbatasan. Terbatas untuk makan. Jika dahulu telur 1 butir dibagi menjadi 8 potong, atau makan seadanya dengan katul atau nasi putih dengan garam, sudah bersyukur, dan itu dihayati sebagai bukti pemeliharaan Allah. Atau juga terkait dengan riwayat kesehatan yang disembuhkan. Meskipun berada dalam kondisi terbatas, tetapi Tuhan menolong dengan memberikan kesembuhan. Meskipun jatuh dalam dosa, tetapi Allah berkenan mengampuni, dan sebagainya. Dalam permenungan firman Tuhan, melalui catatan kitab Nehemia, ada bagian kilas balik tentang perjalanan bangsa Israel dan bagaimana karya Allah dalam kehidupan mereka. Sejarah perjalanan bangsa Israel tak terlepas dari sisi keberadaan umat yang rapuh dan terbatas. Dalam bentangan perjalanan hidup nenek moyang bangsa Israel, kita bisa melihat sisi di mana ada kalanya mereka mengeluh, berkeras hati, menduakan Allah, congkak, tak tahu terima kasih, dan sebagainya. Ketika mendalami perjalanan bangsa Israel, ya memang umat diizinkan untuk mengalami penderitaan, kesukaran, keterbatasan, ataupun kebosanan. Tetapi apakah Allah kemudian membiarkan mereka? Sebenarnya mereka mampu menghadapi setiap lika-liku perjalanan, ya karena kasih Allah melalui pertolongannya. Nehemia menuliskan, ketika keturunan umat Israel pada waktu itu sedang beribadah, dipimpin oleh Imam Ezra. Mereka berkumpul, berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Dalam ibadah itu,
umat mengakui dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Dosa yang telah diperbuat dikatakan nenek moyang mereka bertindak angkuh, bersih tegang leher, tidak patuh kepada pemerintah-pemerintah. Apa yang dikerjakan oleh Allah ketika umat Israel jatuh dalam tindakan demikian? Allah mengampuni, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kasih sayangnya besar. Mereka tidak ditinggalkan, tetapi dinaungi. Allah juga berkenan memberikan roh-Nya untuk mengajar, lalu dicukupkannya akan kebutuhan sandang, pangan, dan dikuatkan fisiknya. Allah menolong, memberikan kasih sayangnya yang besar bagi bangsa Israel. Keturunan mereka menyadari dosa-dosa itu dan menaikkan doa syukur serta permohonan. Sungguh, kasih Allah tak kurang-kurang dalam kehidupan bangsa Israel. Allah yang Maha Kasih berkarya dalam sejarah panjang kehidupan umat-Nya. Maha itu berarti sangat, amat, juga teramat. Menjelaskan kasih Allah yang teramat besar dalam kehidupan umat-Nya, tak terbatas situasi maupun kondisi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika melihat perjalanan bangsa Israel, kita melihat ada banyak kerapuhan-kerapuhan. Rapuh karena ada potensi jatuh dalam dosa, rapuh karena ketidakberdayaan mengatasi situasi dan kondisi, dan yang lainnya. Tetapi mereka bisa melalui semua itu karena cinta kasih Allah. Nenek moyang bangsa Israel yang rapuh, juga keturunan selanjutnya, dipelihara dan diampuni oleh kasih Allah. Mari kita juga menghayati bahwa kita yang rapuh ini dikasihi oleh Allah. Jika kita kuat hingga sampai saat ini, itu adalah karena kasih Allah, bukan karena kehebatan kita. Dengan pemahaman itu, maka tak ada yang bisa kita banggakan selain bersyukur atas kasih Allah. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu, menghaturkan syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, yang menguatkan kami semua hingga hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berubah, sejak perjalanan kehidupan umat masa lalu hingga masa kini. Itulah yang seharusnya membuat kami senantiasa bersyukur dan terus bersemangat dalam menjalani hari-hari kami. Tolonglah supaya kami tidak menyombongkan diri dengan kekuatan serta keberadaan kami, tetapi mampukanlah agar kami menghayatinya sebagai berkat kasih-Mu yang harus kami hayati dan kami pertanggungjawabkan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang bergumul tentang relasi dalam keluarga, tentang pasangan hidup, momongan, pekerjaan, juga bagi anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan. Kiranya berkat-Mu menyertai. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang saat ini boleh kami terima. Mampukan agar kami dapat memelihara dan melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang melengkapi ketidaksempurnaan kami dan kerapuhan kami.
kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.